Rupanya Cina itu banyak yang ikut pasukan Po Hantui. Itu apinya sudah padam belum? Oh iya, nah itu nyala terus. Welcome Welcome back to back. our YouTube channel Uta Putri Daily. Kita udah 3 minggu Iya. di Kota Pangkalan Berandan. Banyak yang kita udah explore di Ya, sini. benar. Wisata edukasi Pantai Mangrove di Teluk Meku, Pantai Tiram. Pantai Tiram. Tuh, terus kita ada ke Pantai Pasir Hitam di Kuala Gebang. Kuala Gebang. Kita kemarin sempat teringat untuk mengenang sebuah peristiwa yang namanya Berandan Bumi Hangus. Pangkalan Berandan itu punya sejarah sendiri. Iya. 13 Agustus 1947. Ya, Nah, itu Kota Pangkalan Berandan di bumi hanguskan, Bang. kita muter-muter nih mencari monumen-monumen mana yang bersejarah saat itu untuk mengenang peristiwa Berandan Bumi Hangus. Ada Telaga Tunggal, monumen cikal bakal Kilang minyak Iya. di Indonesia, ya bangunan-bangunan Saat itu, bersejarah, stasiun kereta api, Stasiun kereta api, gedung karena veteran, gedung veteran Juang kan. 45 ya. Iya benar. Karena waktu itu masyarakat Pangkalan Berandan itu diungsikan dari kota Pangkalan Berandan ke kota-kota sekitarnya. Iya. Itu ada yang naik kereta api, ada yang jalan kaki. Dan kita sempat juga jumpa sama veteran, Ya, veteran yang di merupakan saksi hidup lah saat itu. masa itu Pangkalan Berandan. Yang mana waktu itu tuh Berandan tuh masih terbakar-bakarnya tuh, masih banyak api yang masih hidup. Karena di kilangnya sendiri katanya itu kurang lebih dari 1 minggu Lebih dari 1 minggu apinya itu. tuh masih menyala. Jadi kalau sedikit cerita tentang sejarah Berandan Bumi Hangus itu kita mulai dari Telaga Tunggal lah. Jadi Telaga Tunggal itu sumur pertama yang ditemukan di Indonesia. Ke Telaga Tunggal itu perkiraan waktunya sekitar 1 jam dari Tugu 100 itu di Secure. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sebenarnya bisa bawa mobil. Cuman keadaannya mobil kita masih terlalu rendah, agak susah untuk sampai ke sana dan makan waktu lebih lama. Jadi kita putuskan naik sepeda Naik motor. sepeda motor. Itu sampai ke lokasi memang sumurnya itu keadaannya memang ya udah ditinggalkan, tidak ada apa-apa lagi. Sebenarnya masih ada sih sisa-sisa minyak. Sisa-sisa minyak. Nah, bahkan ada Masih ada keluar. di sumur-sumur di sekitaran situ tuh yang tidak ada minyak tapi ada gasnya. Jadi bahkan di ujung pipanya itu dibikin mereka kayak tungku kecil, tinggal kita bakar api udah jadi obor gitu. Jadi itu jadi penerangan buat mereka di sana. Untuk masyarakat Untuk sekitar. masyarakat sekitar. Ikutin perjalanan kita. Ya, di Uta Putri Daily, Napak Tilas, Berandan Bumi Hangus. Jangan lupa tonton terus video kita sampai habis. Jangan lupa like, share, terus jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, loncengnya juga, supaya kalian dapat updatean vlog-vlog kita, perjalanan kita kemana aja. Jadi Om, kalau mau menjajaki nih tanda-tanda sejarah Berandan Bumi Hangus itu apa aja yang selain kilang minyak yang Pertama, Gedung Telkom dah lah. hah? Gedung Telkom depan Ramil dulu lah. Hotel Ramil, stasiun kereta api. Terus terapi yang lama. Orang lama tapi, ya kan? itu apa sejarah yang tercatat Di di situ merupakan tempat Pendistribusi di minyak. apa aja masyarakat. Masyarakat diangkut, ada yang kaki, ada naik kereta api ada kan gitu. waktu itu kereta api sudah Iya. jalan ya. Ada kaca kan. Di Jauh ke kantor sana. Telkom itu, di kantor Telkom itu tadi Dulu kan Telkom dengan kereta api kan satu induk. Kantor Telkom itu pertemuan untuk membicarakan mobil yang mesin. untuk Iya. mendiskusikan Rapat, tempat rapat di sini. rapatnya. Di data itu antara lain ada satu gedung di depan Koramil.
gedung 2 tingkat. Dulu PJK punya ya. Telekom sekarang. Telkomnya. Itulah dari situlah sumbernya direncanakannya Brandan Bumi Hangus. Jadi berapatlah orang itu, para pimpinan-pimpinan tentara dan sebagainya. Macam mana pun Brandan Pertamina harus BPM produk minyak ini harus dibakar menghanguskan. Terjadi perdebatan di situ kan. Kenapa segitu? Apa kita nggak mampu? Karena Brandan ini cepat terbuka. Dari udara bisa diserang, dari laut bisa dihantam, ya Pak. Dan kita ketakutan kita, kemampuan tentara kita tidak akan mampu mengatasi. Maka ketika orang itu datang dari sana, gebang, ini ledakan, bam. Jadi itu supaya orang itu nggak jadi masuk. Tengok dah terbakar, baliklah. Itu kan dengan minyaknya itu mereka akan menambah modal untuk lamanya lagi biasa menjajah. Ya kan modalnya kan? Mereka sudah sinar itu. Siapa apa namanya Ratu Belanda tuh belah pulang tanah duit kita lagi itu lagi kan. Impornya kan udah ini kan. Indonesia 17 Agustus merdeka. Sementara mereka belum mengakui. Maka terjadi penyerahan kedaulatan, itulah baru diakui Belanda kan merdeka. Itulah dia coba-coba yang menjajah. Sebenarnya orang kan udah tahu. Waktu sebelumnya juga BPM kan, batas petroleum maskapai kerjasama antara Sultan Nangka dengan Belanda. Ya kan, pada 1883 ditemukannya minyak itu. Itulah kerjasama perusahaan dengan Sultan. Jadi dalam terjadi satu peperangan belakangan era revolusi, mereka mencoba menguasai lagi, dan waktu itu dari BPM kan jatuh ke Belanda, ke Jepang. Diganti nama Jepang itu Sayutai, nama perusahaan. Nah mereka mengambil ini. Belakangan setelah merdeka oleh dapatnya para pejuang Republik mengambil alih dari Sayutai. Maka dibikin waktu itu TMRI, Tambang Minyak Republik Indonesia. Masa TMRI inilah mereka mau ambil lagi, kayak gitu ceritanya. Nah, jadi untuk mengolah minyak ini, maka Sultan waktu itu dicarilah perusahaan perminyakan Belanda. Dibikin ada kerjasama, akhirnya dirubahlah namanya BPM. Nah itulah. Jadi hasil minyak ini cukup hebat, bukan hanya minyak kendaraan, minyak pesawat. Jadi hasil minyak cukup hebat. Bahkan minyak ditemukan di Indonesia untuk dunia kedua. Untuk di Indonesia pertama kali. Setelah hasilnya ini cukup banyak, apalagi setelah masa pemerintahan ya. Ini cukup banyak diambil. Habis. Jadi kalau dikatakan minyak Brandan ini merupakan biaya pertama dalam membiayai berdirinya Pertamina seluruh Indonesia dari Brandan. Cikal bakal. Nah, tapi setelah ini bubar, Brandan ditinggalkan gitu aja. Ya, itu yang mau bilang kan. Ini kan Brandan tinggal bisi-bisi tua. Ini adalah cikal bakal kilang pertama di Indonesia. Ini adalah puing dari sisa kilang minyak saat itu yang dibumi hanguskan pada 13 Agustus 1947 dini hari. Jadi ini adalah sisa-sisa puingnya, dan kondisinya saat ini sudah dicat ulang oleh pihak Pertamina untuk bisa terus bertahan. Bisa kita lihat di belakang sisa-sisa saksi sejarah Brandan Bumi Hangus. Alasan untuk bangga, namun kerangka lapuk ini jadi saksi atas abdi kami untuk nusa dan bangsa. Pangkalan Brandan, 18 Juni 1958. Saat ini kami sedang berada di monumen sisa puing Brandan Bumi Hangus. Sekarang kita berada di salah satu gedung utama dari saat itu namanya BPM, nama perusahaannya waktu di zaman Belanda. Ini adalah gedung utama kantornya saat itu. Namun terakhir gedung ini digunakan sebagai kantor keuangan oleh Pertamina.
penemuan minyak pada saat itu di Telaga Said, areanya Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, ada 200 titik minyak ataupun kepala-kepala sumur yang ada di Telaga Said. Itu sampai saat ini minyak mentah, crude oil itu masih keluar sendiri. Bahkan ada masyarakat yang menemukan minyak itu dengan keluarnya sendiri, mungkin ada tekanan panas bumi sehingga dia keluar sendiri. Bahkan ada yang dibor. Setelah itu mungkin ada juga, saya dengar mungkin kabar-kabarnya, ada yang mencuci sumur-sumur yang sudah tua itu dari perusahaan-perusahaan bergerak di bidang geotermal. Kalau mau kita lihat cikal bakalnya ataupun kilang minyak pada saat sebelum dari mulai penjajahan itu sampai saat ini masih ada puing-puingnya, dan kilang yang terakhir itu masih ada, kilang minyak yang terakhir yang dibangun dan sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Jadi nanti kita di sana masih bisa lihat air minyak itu ada yang keluar. Masih ada yang tapi keluar. kecil kalau Iya, hitam-hitam ya. keluar. Minyak mentah itu ya Iya. yang keluar dari. Oh iya. Di sana ada berapa sumur? Banyak. Di Telaga Said? Kita semuanya sering. Sumur induknya satu yang tutup. Sub-subnya banyak sih. Banyak, tak berapa, 7 atau 12. Yang soalnya kadang tutup semua. Gitu apa sih? Yang upahnya Pak Jor 1.156 sumur. Semua. Semuanya. Semua di Apa nah? Pangkalan Berandan. Pertamina IP. Ya, dia dari Kuala Simpang, dari Susu, Kolonia, Ya, Medan. Semua. Itu kan kurang areal. area Pertamina sini. Pertamina. Dulu Berandan dikenal nih kaya, daerah minyak, daerah panas juga, ya kan? Itu. Nah, itu apanya lah setelah itu ya, follow up daripada kejadian ini. Belanda pada agresi kedua dimulai 21 Juli 1947. Itu kan Belanda kan masuk lagi ke Medan. Setelah mereka mereka masuk lagi ke Surabaya November 45, kemudian 10 November itu kejadian tragedi Hari Pahlawan ya, November. Tapi di Medan itu 21 Juli 47 apa 27 lah 47. Masuk lagi dan mereka bermarkas di Istana Maimun. Maka Istana Maimun tidak hancur karena serdadu apa itu di situ. Jadi nggak mungkin rakyat yang mengatasnamakan pelaku revolusi sosial nggak berani menyentuh. Maka istana kerajaan Melayu se-Sumatera Timur hancur karena nggak ada yang jaga. Dari situlah mereka mulai operasi. Waktu itu kan gubernur ya Sumatera, bukan gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera itu menguasai Pulau Sumatera. Ya, gubernurnya Tengku Muhammad Hasan. Wakilnya Dr. Amir. Dr. Amir itu mantan dokter kepala rumah sakit Tanjung. Ini merupakan tangan dekat kali lah dengan Sultan Mahmud ya, Sultan Langkat terakhir. Nah, ini mencoba mulai masuk dan sebagainya, maka terjadilah perang di Medan. Muncullah Pak Matahir, muncullah siapa tadi Pak Nib Karim dan sebagainya, komandan-komandan sektor masing-masing kan. Kemudian mereka mulai nguasain pusat pemerintahan di Medan ini hancur, kegubernuran, maka mereka lari ke Siantar. Siantar juga hancur. Itu hancur oleh diserang Belanda. Akhirnya kemana dipindahkanlah ke Biren. Di Biren lah aman, kan? Biren aman. Jadi di Langkat sendiri sudah terdesak. Waktu itu bupatinya Adnan Nur Lubis, ya, Binji masuk, terjatuh. Bupatinya Adnan Nur Lubis ketika itu jalan kaki orang, jalan kaki 4 hari 4 malam ke Berandan. Berandan. Sejak itu ada satu kebanggaan Berandan, dipindahkanlah pusat pemerintahan yang selama di Binjai, pusatkan di Berandan. Oh berarti sebelum ada Stabat itu pusat pemerintahannya di Binjai? Di Binjai lah, Stabat ini kan baru. Oh, berarti baru pemekaran ya? Baru untuk lah Stabat ini Oh. baru. Dari sana terus di sini ada beberapa tahun dari 47 sampai 49 pusat Kabupaten Langkat di Berandan.
dengan Bupati waktu itu Adenan Nur Lubis, pindahlah kemari. Akhirnya Belanda terus mengarahkan serangan ke Brandan dengan pertama kali menduduki Stabat. Stabat duduk, kemudian pelan-pelan Tanjung Pura. Tanjung Pura nggak bisa dipertahankan lagi. Semua pasukan, laskar dan sebagainya menyatukan diri di Brandan. Brandan dah diusahakan orang dipertahankan. Nah, tadinya di Tanjung Pura itu kan ada beberapa istana ya, bekas-bekas kehancuran revolusi sosial itu masih ada gedungnya. Tapi oleh pejuang, cemana ini? Kalau misalnya Belanda masuk, ini menjadi kantong tempat-tempat mereka apalah menginap segala macam. Dihancurkan. Istana, 2 istana, 16 rumah para pembesar kerajaan termasuk rumah Amir Hamzah di Tanjung Pura itu, rumah para pangeran-pangeran, habis itu ada 16 rumah besar dibakar dan rata dengan tanah. Tinggal lagi situ ada satu lagi yang sekarang jadi museum. Dulu balai kerapatan adat serta Nangkat dulu ya. Itulah karena begitu dedak kan hancur. Atapnya yang buat sana. Apanya hancur aja. Kekuatannya kita pun heran. Yang di depan Masjid Azizi. Iya, yang gedung bulat itu. Waktu zaman itu Masjid Azizi udah ada belum? Udahlah. Udah ada ya. Masjid Azizi kan 1902 dibangun kan. Masjid Azizi, kemudian madrasah Jamaiyah itu tidak dihancurkan karena itu sekolah belakang Masjid Azizi itu kan. Iya. Nah, itu. Jadi masuk mereka ke Tanjung Pura, mau tak mau mereka bermarkas di Jamaiyah itu. Dari situlah mereka menembak-nembaki arah ke Brandan melalui meriam, bam segala macam. Akhirnya mulailah para pejuang ini mundur pelan-pelan, termasuk almarhum orang tua saya. Ya. Orang tua saya itu lari, mulai dari tangkap, ini kisah apa sedikit lah ya. Tangkap, dia sudah dia ini kan orang tua saya ini apa namanya, pasukan intel nyelundup, apa nama istilahnya ini. Di situ dia dulu mula-mula tangkap dia, ada bom hitam Tanjung Pura itu. Disitulah ditangkap semua para pejuang yang mau dieksekusi, ditembak ke sungai. Sungai yang di Tanjung Pura itu. Jadi kejadian itu 6 orang dia yang tutup mata ini kan. Suruh jongkok, hadap ke darat, belakang sungai, mau ditembak. Dan teratur apa. Jadi dari 6 orang ini 1 gitu ya, 2, 3 bam. Jadi waktu dia 1, 2 lompat orang tua tadi dalam keadaan menghentikan. Berhanyut sungai itu. Ikutinya lah hanyut, kelayawanyut untuk ambil napas. Kejar Belanda lah, ditembak membabi buta. Alhamdulillah selamat. Sampai Sangkalimana lah ke darat dia. Ke darat jalan kaki. Itulah, bergabunglah dia ke Gebang mula-mula. Akhirnya dia jumpai induk pasukan. Orang tua itu PMB dia ya. Bergabunglah di Batulan. Dan kemudian dia ditugaskan untuk memimpin 1 kompi 30 orang berapa tuh kompi ya? Untuk menghadang pasukan Belanda yang di Gebang, Kirai. Setelah orang siap. Jadi pasukan ini mati-matian menghadang Belanda masuk di Gebang. Itulah batas demarkasi. Para pejuang kita itu menahan para penjajah Belanda waktu itu tepat di belakang kita ini. Makanya dibuat tugu monumen garis demarkasi Gebang. Di sini para pejuang kita menahan tentara Belanda waktu itu yang mau merebut kilang minyak di kota Pangkalan Brandan. Di sinilah mereka bertempur, di sinilah mereka menahan para tentara Belanda itu. Garis demarkasi Gebang. Pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali. Untukmu bangsaku, rakyatku, negaraku merdeka. Pahlawanmu 1945. Nah, terjadi pertemuan di sini. Mayor Najaruddin, Asbala Haji, beberapa perwira macam mana Brandan dulu yang hanguskan. Karena ada informasi dari radio Hilversum itu radionya Belanda di Jakarta, bahwa tanggal sekian ini mau
model boat. Dan di Jakarta sudah disiarkan oleh Belanda sendiri bahwa Brandan dan Pangkalan Susu sudah diduduki oleh Belanda. Memprovokasi. Rapatlah mereka. Dan waktu itu 2 hari sebelumnya dapat mereka orang kita yang menjadi mata-mata musuh. Dari situlah dapat informasi tanggal mereka Belanda memang mau masuk dan sebagainya. Dari situ harus rapat Brandan harus kita bakar. Waktu itu yang protes Pak Muadawi. Itu protes. Waktu itu kan orang itu di komandan kombi batalion apalah. Kenapa harus kita bakar? Tak cocok orangnya. Ya kan? Kita kan bisa bantu dia, tapi kan ini situasi Brandan terbuka, bisa dihantam dari atas, dari laut akan mudah. Jadi supaya mereka masuk harus kita bakar. Diperintahkan untuk mengomandoi pembakaran itu Mayor Najarudin. Mayor Najarudin inilah yang memerintahkan kepada semua pasukan, kepada masyarakat 2 kali 24 jam Brandan harus dikosongkan. Diungsikan, itu masyarakatnya diungsikan kemana? Diungsikan, arah Aceh lah. Oh, ke Aceh, Pulau Simpang. Pulau Simpang kemana ke apalah. Cuman posko pertama kalau Simpang, stasiun kereta api kalau Simpang tuh. Nah 2 hari sebelum setelah Brandan dibakar baru orang diungsikan ke Aceh kemana gitu ya. Jadi waktu mereka ini diungsikan ini diadakan sweeping oleh staf Najarudin, Mayor Najarudin. Diperiksalah rumah-rumah itu. Memastikan udah kosong. Sudah kosong atau ternyata banyak orang-orang Cina yang masih tidak mengungsi. Dari sekian dari 3.000 populasi orang Cina waktu itu di sini, cuman yang berangkat mengungsi 11 orang. Kemudian dipanggil lah ketua Cinanya ini, diadakan itu. Dia mulai supaya Brandan yang dibakar. Kami akan bersedia mengasihkan uang sama Pak Komandan. Itulah Mayor Najarudin. Akhirnya Mayor Najarudin marah, sweeping dan dapati kalau nggak silap 7 helai bendera Belanda. Cina itu banyak yang ikut pasukan Po Hantui. Pasukan Po Hantui adalah pasukan Cina yang pro Belanda. Jadi perintah komando yang seharusnya dibakar adalah kilang minyak. Tapi karena melihat situasi ini, ya kan, Mayor Najarudin emosi, bakar semua. Maka dibakarlah Belanda. Habis semua. Dibakar. Akhirnya Belanda melihat pembakaran ini, menghentikan dirinya di Gebang dan balik ke Tanjung Pura. Nggak jadi dikuasai. Pada tahun 45 sampai 49 ada kebanggaan kita orang Brandan. 45 ya, 49. Kebanggaan kita bahwa Brandan tidak pernah diinjak oleh Belanda. Nah, itu dia kebanggaan kita ya. Tidak pernah dijajah. Itu kebanggaan kita Brandan. Saya bagian perlengkapan di Bagian perlengkapan. Oh, di batalion itu bagian perlengkapan. Jadi ya hampir tiap bulan ambil minyak kemarin. Ngambil minyak. Keperluan Minyak tentara. penuh tuh tangki-tangki itu. Itu besar-besar letak tangki penuh. Itu semua yang diledakin kan? Hah? Ikut. Yang diledakin. Kalau tangki-tangki itu ikut ledak. Sebenarnya selama Jepang kan nggak pernah diekspor kan waktu jatuh Binjai itu pas saya di sana. Iya. Kalau Belanda masuk Binjai itu pas saya di kota. Ya kan sebelum sampai ke Brandan kan ngelumpuhin Binjai dulu. Iya, Binjai dulu. Binjai dulu. Jadi kondisi di sana gimana kayak waktu yang di Binjai? Kakak di sana? Kalau di sana itu saya tahu betul. Tahu betul kalau saya di Binjai. Iya. Nah dijaga Kampung Lalang kan. Kampung Lalang. Kampung Malang. Saya jalan masuk Belanda. Iya. Nanti pasar dari pasar Tandem Hilir, Iya, Tandem Hilir. situ nggak dijaga. Situ nggak dijaga. Padahal itu hubungan ke Belawan. Oh iya, betul. Nah, Belawan Belanda sama Medan. Nah, Iya. jadi dari situlah masuk Belanda dari Oh. coba dua dengan Sepang Kuala. Simpang Kuala. Wah, Binjai. Binjai. Kuala Binjai. Jadi waktu Brandan Bumi hangus itu katanya kalau sekarang Pertamina ya kayak dari situ sampai ke kota semuanya dibakar. Dibakar semua sampai ke kota. Tangki-tangki itu diledakkan semua.
Itu apinya sudah padam belum? Oh enggak. Enggak, itu nyala terus. Masih menyala terus. Yang di kota juga masih menyala terus apinya. Kotanya. Oh, yang di kota udah habis ya, tapi yang tangki minyaknya masih Masih. menyala. Ada yang masih menyala. Berapa lama baru padam? Iya. Rasa seminggu Seminggu lebih. belum makanan tuh kan disuruh penduduk semua mengungsi. Mengungsi. Jadi banyak yang tak mau. Iya. Dan nggak bisa kita bilang dia pengkhianat. Ya rumah dia di situ kan suruh. Iya. Dia nggak tahu situasi kan. Semua masih penuh. Oh, Cina satu orang pun tak mau tidur. Itu maka di akhirnya ambil keputusan kan. Tiap dua pintu rumah satu minyak. Satu minyak. Tiap 20 menit kan, satu menit. Terus sudah mulai ditutup satu kan, bakar baru semua. Keluaran semua. Keluar semua. Jual. Ini yang gedung jualnya, itulah salah satunya gedung pemerintah yang tak dibakar. Waktu itu udah ada. Waktu itu udah ada. Hah? Udah. Udah. Sini dulu rumah kontroler sih Itu ruang kontrol di dalam. di mukanya. Misalnya kayak tadi bumi yang kontra pun perlu kali. Oh. Oh itulah maka titip lalu bagian ketat itu tidak di bumi yang Tidak di Bumi Hangus juga. Kalau bulan dari terus juga kemarin mungkin juga di bumi yang di titip lalu ini. Yang di titik laut. Sudah sampai dari situ tapi sore-sore patroli. Patroli. Patroli kendaraan tentaranya belum masuk ya Belum kayak. masuk. Belum masuk, belum lewat titik itu. Setelah itu mereka balik dan sebagainya. Kemudian pada pengungsian termasuklah Pak almarhum Mukhtar Lubis, salah seorang petugas UPAS ya, dulu polisi UPAS yang bergabung ke Pejuang, mengawal para pengungsi ke Besita, jalan lah. Jalan kaki. Oh, jadi dalam pengungsian itu bayangkan aja ribuan, bahkan jutaan mungkin. Ada yang melahirkan dalam perjalanan, ada yang hilang. Saya ada kawan sekarang meninggal mungkin, dia cerita sampai sekarang kau tahu di mana bapakku, di mana emakku. Dia dalam keadaan dikinting lah, kayak masih kecil kan. Tiba-tiba dalam pengungsian dia lepas, nggak tahu dia kemana emaknya, kemana apanya nggak tahu. Lupa. Kalau Yongci, Mendeng Yongci itu kan lahir, dia lahir dari apa itu masa apa itu pengungsian itu dia lahir di situ. Itu kan. Yang Sungai Bilah ya, itu. Jadi pengungsian itu ada yang ke apa sampai di Besitang di Bukit Kubu ada seorang pengawal namanya Pak Mukhtar Lubis. Disitulah diciptakannya lagu Berandan Bumi Hangus. Oh. Nah, yang di situ diciptakannya tanggal 13 bulan 8. Terharu juga ya. Saya memang generasi kedua, artinya orang tua saya pejuang ya, yang aslinya. Tapi kalau saya diceritain seakan-akan saya yang pejuangnya. Mendidih darah itu kadang-kadang kan. Cuma gua pejuangnya kan. Berarti Om waktu Berandan Bumi Hangus itu bukan cuman kilang, rumah penduduk semua berarti dibakar. Ini apa? Penduduk kota. Oh, di kota aja. Maka itu kalau di apa tuh masih ada lagi ya. Habis dibakar tuh kan kota dibangun lagi dengan tiang kayu. Kan dulu kan ada tiang kayu, sekarang Ya, mulai sekarang udah berganti mulai ya. ruko, iya, benar. Kan tiang kayu papan kan ada 2 tingkat. Itu kan karena Bumi Hangus itu. Karena Berandan ini kalau melihat kita bahas sejarah 18 diperhitungkan 1883 Berandan ini sudah ada. Dengan adanya minyak, orang Dengan berdatangan adanya kemari. Untuk menahan laju Belanda masuk ke sini katanya udah dipersiapkan Titi Cure katanya dibom. Oh iya, iya. Itu iya. titinya yang mana? Ini titi lama, bukan curi ini, Berandan ini. Pelawi. Titi Pelawi dengan titi curi, titi panjang. Oh. Itu ini diledakkan. Pak Hasan Perak, dia juga pelaku sejarah ya. Ketika kami ya masih beliau di FKPP dan PPM, saya di Pemuda Pacamarga dan saya sekretaris ya Pemuda Pacamarga Hotel Angkat. Waktu itu kantor kami di Gedung Juang, karena belum ada kami ke Stabat kantor kan disitulah. Waktu itu ketuanya Pak almarhum Sulaiman Samsudin, abang kandung beliau. Saya gitu ngetik, datanglah orang tua tuh Pak Haji Hasan Perak,
bersama Pak Abdurrahim ya. Orang tuh ketua 45 Kecamatan Babalan. Coba kau bikinkan ini, konsepkan dulu. Kita bikin konsep lah surat. Saya tukang konsep surat, tuh, ketik manual lah masih Pak. Inilah yang mengusulkan. Mereka yang mengusulkan ke Perda. Akhirnya keluarlah Perda peringatan tentang Brandan Bumi Hangus. Nah, jadi kita antara tujuannya agar kawan-kawanku diingat orang. Nah, gitulah bahasanya. Bukan kepada dia, agar kawan-kawanku diingat orang. Sama perikadan 100 tahun. Ya, di Telaga. Waktu itu kita bikin bersamaan dengan peringatan 100 tahun minyak yang di Tugu. Makanya ada Tugu Batu 100 tahun. Demikian perjalanan singkat Uta Putri Daily. Napak Tilas memperingati Brandan Bumi Hangus 13 Agustus 1947. Semoga kita para generasi muda tidak melupakan sejarah. Sampai ketemu di perjalanan Uta Putri Daily berikutnya ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you.